Ini yang ke-8, sosial humaniora, seni, pendidikan, dan kebudayaan, yaitu pengembangan ekonomi digital Indonesia. Di era digital, ekonominya juga digital, bagaimana rakyat Indonesia ketika bertransaksi tentang digital itu sudah siap. Bagaimana penelitian tentang hal ini. Penguatan demokrasi Indonesia. Nah, kita banyak pulau, banyak suku, banyak bahasa, tapi kita kuat dalam penguatan demokrasi Indonesia. Kita tetap satu NKRI. Nah, bagaimana kegiatan penelitian untuk mengaitkan pada itu, tentang sosial humaniora itu, yaitu konsolidasi dalam penguatan civil society, pengembangan dan pelembagaan sistem dan institusi demokrasi, penguatan hak kewarganegaraan dan budaya berdemokrasi, penguatan desentralisasi dan kelembagaan demokrasi lokal mungkin. Nah, kegiatan-kegiatan penelitian tentang itu sehingga kita tetap utuh negara NKRI ini dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Ini kegiatan penelitian itu kita dorong untuk melakukan hal itu. Pembangunan model pengembangan sumber daya manusia untuk pengolahan sumber daya alam secara inklusif. Ini juga penting. Terus inovasi dalam pengembangan seni. Nah, kita pengen budaya Indonesia itu bagaimana menjadi budaya dunia. Bahasa Indonesia ini sekarang belum bahasa internasional. Kita dorong sehingga kita diakui. Bahasa internasional bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Cina. Nah, bahasa Indonesia kapan menjadi bahasa internasional? Ini challenge bagi Bapak Ibu sekalian, kita dorong bagaimana. Terus seni, bagaimana kita seni-seni Indonesia itu bisa mengilhami atau memperindah dunia ini, seni-seni di Indonesia ini. Nah, ini penting sekali. Challenge bagi Bapak Ibu sekalian dari Institut Seni, dari Sosial Humaniora yang koordinatornya adalah Balitbang Puslin Takjab Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kegiatan seni ini. Terus penguatan peran Indonesia di tingkat global. Posisi Indonesia ini bagaimana? Apakah tentang tingkat global? Nah, ini kita di antara dua benua, di antara dua samudra. Posisi yang strategis ini, apa yang perlu kita lakukan? Gitulah. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini penting sekali. Tentang multidisiplin. Penguasaan tentang satelit, mau tidak mau, suka tidak suka, era ke depan itu harus penting. Kita negara kepulauan, di atas kita harus punya satelit yang lebih banyak lagi. Untuk menjagain kita, memonitor kita, menghasilkan suatu big data tadi, salah satunya untuk diseminasinya dengan sarana-prasarana satelit ini. Pemantauan dan sebagainya. Citra penginderaan jauh. Nah, untuk perencanaan wilayah, stok pangan, itu dengan citra penginderaan jauh, tentang prediksi dan sebagainya, itu dengan citra penginderaan jauh. Termasuk prioritas internasional. Smart Water Management System, dengan banyaknya bencana air, ya hujan, banjir, padahal itu sebetulnya resources. Nah, bagaimana kita membuat yang tadinya ancaman menjadi potensi? Ini dengan Smart Water Management. Kita memprediksi hujan, turun ke tanah, di ketinggian tertentu, apa yang dilakukan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi nilai tambah untuk pertanian, untuk perikanan, untuk transportasi, ya, untuk lingkungan dan sebagainya, kita gunakan dengan Smart Water Management System dari udara, jatuh ke pegunungan sampai ke laut. Peningkatan gizi. Nah, ini tentang stunting. Bagaimana kita bisa meningkatkan gizi kita sehingga masyarakat Indonesia bebas dari stunting. Dan yang terakhir 49 yaitu pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia salah satu warisan
bagaimana kita bisa memanfaatkan itu bisa kemaslahatan rakyat Indonesia ini. Terima kasih Pak Saiful, sosialisasi prioritas nasional ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Om Namo Buddhaya. Terima kasih.